Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hendak beribadah bersama. Ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Dalam persiapan kita melakukan NNBT nomor 3. Mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tamu tiba, tamu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tahbisan jemaat diundang berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut melakukan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada doa pengakuan dosa. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami umat manusia. Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami bersyukur menyembah-Mu di saat ini. Di ibadah kolom Jemaat Ebenezer Tatelu yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Di saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menyembah kekudusan-Mu serta membawa pengakuan dosa kami kepadamu. Karena kami sungguh menyadari bahwa kehidupan kami sering tidak taat kepadamu. Banyak kealpaan, banyak kelalaian dalam tugas dan pelayanan kami. Kami kurang peduli mengasihi sesama kami. Ada keangkuhan dan kesombongan kami
yang sering kami lakukan Tuhan. Banyak dosa yang ada di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, apalagi perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan kasihani kami, karena kami sungguh percaya Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Inilah doa pengakuan kami. Kiranya Tuhan dengan rahmat-Mu mengampuni segala dosa kami. Amin. Saudara-saudara, kita hendak melakukan "Oh Tuhan, bila aku merenungkan". Rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji, insya kini tak setiap hari. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di saat ini Tuhan, ketika kami boleh beribadah bersama. Tolonglah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk boleh memahami dan mengrahmati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini, biar Engkau taruh hikmat agar mampu menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami semua. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sedia dan siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita hendak membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Bunyinya demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kamu melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita bersyukur karena boleh beribadah kolom, walaupun dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini, melayani sesama berarti melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang merenungkan kitab Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Untuk menghayati bagaimana mewujudkan kesetiaan dan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan kepada sesama manusia. Saudara-saudara, melayani sesama berarti melayani Tuhan.
Ungkapan ini bukan hanya menjadi slogan belaka, tetapi juga slogan gereja atau pengikut Kristus. Namun pelayanan ini akan dipertanggungjawabkan bila Tuhan datang sebagai hakim yang adil. Ia tidak selalu tinggal dalam kemuliaan dan keagungannya di sorga, yakni suatu jarak yang sangat jauh dan tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Namun oleh kuasanya mewujudkan kehadirannya dalam kehidupan orang-orang yang sangat dekat dengan manusia. Saudara-saudaraku, karena itu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai orang yang sedang dipenjara, yang membutuhkan kunjungan, sebagai orang sakit yang butuh perawatan dan lawatan, sebagai orang lapar dan haus yang butuh makanan dan minuman, sebagai orang asing yang butuh tumpangan. Saudaraku, percakapan Yesus dengan orang Samaria dalam Lukas 10 ayat 27 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, ini ungkapan Yesus kepada orang Samaria, tetapi juga untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja sejati adalah gereja yang setia pada Tuhan. Sebagai kepala gereja untuk melayani Tuhan dengan memperhatikan pelayanan kepada mereka yang terpinggir. Dunia seringkali mempengaruhi gereja dengan pemikiran bahwa untuk mempengaruhi banyak orang, maka gereja dan pelayanan mesti mendekati para elit masyarakat atau orang terpandang. Tetapi mereka yang mestinya mendapatkan pelayanan khusus, akibatnya pelayanan sejati terabaikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ajakan bagi kita sebagai keluarga Kristen untuk memiliki kepekaan sosial dan spiritual yang baik, dengan jernih dan mendengar rintihan orang-orang yang berkekurangan, yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan. Ada begitu banyak orang-orang yang sangat membutuhkan kepedulian kita yang ada di sekitar kita. Hendaknya kita berusaha, ada kepekaan memberikan perhatian, melakukan sesuatu kebaikan dengan ketulusan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini menjalani kehidupan di tengah dampak pandemi COVID-19 yang sudah beberapa bulan ini kita lewati, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pemutusan penyebaran virus corona. Sebagai anjuran pemerintah agar kita terhindar dari virus yang mematikan ini. Saudara-saudara, tentunya sebagai manusia
kita sering merasa takut dan khawatir, tidak tenang, dan membuat pergumulan kita semakin berat. Sebagai orang percaya, pelayan gereja, kita semakin dimurnikan untuk setia melayani sesama dengan wujud konkret melayani Tuhan. Tuhan pasti akan memperhitungkan menurut belas kasihan dan anugerahnya untuk setiap perbuatan kita yang baik bagi sesama kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah kolong di saat ini, walaupun dilakukan di rumah kami masing-masing. Namun kasih sayangmu selalu kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk menjalani kehidupan kami dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, ketika kami boleh beribadah, melayani jemaat, dan melayani Tuhan
Dengan penuh sukacita iman, kami rasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa dan bermohon Tuhan, kiranya kami di dalam persekutuan ini, ketika kami boleh memberikan persembahan, biar Engkau berkati persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh mendatangkan sukacita buat kita sekalian, dan kita boleh gunakan persembahan ini untuk pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili Minahasa, terutama di Gereja Ebenezer Tatelu. Bapa di surga, biar senantiasa Engkau berkati kehidupan keluarga-keluarga yang boleh beribadah di rumah masing-masing, boleh memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan ini boleh terpakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Dan ketika kami Tuhan boleh dianugerahkan Tuhan berkat lewat pekerjaan, mata pencarian kami, Tuhan, biarlah kami Tuhan diberkati setiap saat dan di setiap waktu, agar kami semakin hari semakin berpengucapan syukur kepada Tuhan yang pemberi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berdoa juga untuk seluruh pelayan gereja Tuhan, khususnya di jemaat Ebenezer Tatelu. Berkati pendeta, ketua badan pekerja, pendeta-pendeta jemaat, pelayan khusus Penatua Samas, Komisi Bipra dan seluruh perangkat pelayanan. Tuhan berkati pelayanan kami, agar kami selalu setia dan semangat melayani jemaat dengan penuh sukacita. Memberkati Tuhan para lansia, janda-janda, duda, agar tetap semangat, sehat, kuat menjalani hidup yang dianugerahkan Tuhan setiap saat. Memberkati Tuhan buat anak-anak, cucu-cucu yang saat ini masih tetap belajar di rumah. Tolong mereka, beri hikmat, beri kesehatan, agar mereka mampu menyesuaikan menghadapi tugas-tugas mereka lewat pembelajaran dari guru-guru mereka. Bapa di sorga, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah pusat, daerah Provinsi Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Kecamatan Dimembe, lebih khusus pemerintah yang ada di Desa Tatelu, Hukum Tua Bapak John R.D. Lawson, Ketua Tim Penggerak PKK, dan seluruh perangkat desa PKK dan seluruh masyarakat Desa Tatelu, kiranya diberkati Tuhan. Kami semua akan menerima sukacita daripada Tuhan. Beri hikmat buat pemerintah kami, ketika mereka boleh menjalankan roda pemerintahan, agar apa yang mereka lakukan Tuhan, semua berjalan dengan baik, karena hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi pemerintah kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau anugerahkan buat pemerintah kami hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka boleh melakukan tugas-tugas yang terbaik, terutama dalam rangka pencegahan, pemutusan penyebaran
pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Tuhan tolong agar mereka juga dikaruniakan kesehatan dan kekuatan. Orang-orang sakit, Tuhan tolong jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka boleh merasakan kasih dan anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami minta kepadamu, tetapi menurut kelemahan kami tak dapat tuturkan satu demi satu. Dan semua ini Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sambil kami bermohon Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dan doa ini Tuhan kami mau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang hendak kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengakhiri ibadah kita melakukan NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat. Saya undang kita berdiri. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini, ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai, menaungi kita sekalian. Terima kasih, Shalom.